Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan ngelanjutin ya di video sebelumnya tentang kemana Avengers di film Eternals. Tapi di video ini akan lebih ngebahas timeline sesungguhnya dari Marvel Cinematic Universe di fase 4 setelah kemarin fase 3 ditutup dengan film Spider-Man Far From Home. Jadi untuk timeline Marvel Cinematic Universe itu berakhir di fase 3 ketika Avengers Endgame dan Spider-Man Far From Home. Kemudian berlanjut ke fase berikutnya, fase keempat yang dibuka dengan series Disney Plus WandaVision. Oke, kita langsung aja ya ke penjelasan timelinenya juga set waktu dari masing-masing series dan film Marvel Cinematic Universe. Pertama, Avengers Endgame. Jadi terjadinya atau latar waktunya ini di bulan Oktober tahun 2023. Kemudian kita mendapatkan film Spider-Man Far From Home yang terjadi 8 bulan sesudah Endgame. Jadi di antara bulan Juni-Juli 2024 latar waktunya. Kemudian ditutuplah fase 3 dari MCU. Kemudian fase 4 dibuka dengan series WandaVision, yang dimana latar waktunya itu 9 hari atau beberapa minggu setelah Endgame. Jadi deket banget latar waktunya, yaitu di November tahun 2023. Dibuktikan dengan Monica Rambeau yang terbangun dari snapnya, kemudian dia masuk kerja ke SWORD tertulis 3 weeks later atau 3 minggu sesudahnya. Walaupun memang si Wanda itu sudah nyegel orang-orang di Westview itu sebelumnya ya. Berikutnya ada series The Falcon and the Winter Soldier yang terjadi 6 bulan sesudah Endgame atau April 2024. Dibuktikan dengan produser dan writer dari series Falcon itu berkata di sebuah interview bahwa seriesnya ini take a place setelah 6 bulan dari Endgame. Kemudian dilanjutkan oleh series Loki yang dimana timelinenya itu setelah Battle of New York, jadi tahun 2012. Jadi dia jumping timeline karena ditangkap oleh TVA ya, sehingga timelinenya ini kacau dan ya berbeda-beda. Jadi nggak akan masuk dalam penjelasan video kita pada saat ini ya. Itu nanti ribet banget guys. Next, kemudian kita dapat movie Black Widow yang sebenarnya ini adalah prequel yang terjadi setelah Avengers Civil War dan sebelum Infinity War. Jadi memang ini film Black Widow tidak masuk dalam penjelasan kita hari ini. Untuk series What If itu juga tidak masuk dalam penjelasannya karena itu multiverse dan timelinenya sudah berbeda banget. Berikutnya movie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang dimana movie ini take a place itu sama selama event The Falcon and the Winter Soldiers. Jadi di bulan April-Mei tahun 2024 itu dibuktikan dengan poster yang sama mengenai rehabilitasi after blip yang sama ada di series Falcon. Dan juga di film neneknya Katie itu berkata kita sudah mau dekat dengan festival hari kematian di budaya orang Cina. Jadi itu festival biasanya diadakan di bulan April, Mei, Juni gitulah ya. Jadinya memang set waktunya sama dengan Falcon and the Winter Soldier. Berikutnya Eternals timeline. Nah ini kejadiannya sama selama film Spider-Man Far From Home. Jadi di bulan Juni-Juli tahun 2024. Ini dibuktikan dalam wawancara di The Empire Magazine. Produser Eternals Marvel Studios, Nate Moore berkata bahwa set waktu Eternals itu bersamaan dengan Spider-Man Far From Home. Jadi sudah dikonfirmasi langsung ya sama produser filmnya, jadi ini valid banget. Setelah film Eternals, kita pun dapat ya series baru di Disney Plus yaitu Hawkeye, dimana terjadi katanya itu Desember 2024 menuju tahun baru 2025. Dibuktikan dengan scene-scene yang ada di episode 1 dan episode 2 Hawkeye, itu banyak tulisan Happy New Year selamat tahun baru 2025. Jadi sudah terkonfirmasi ya guys. Berikutnya kita nanti akan dapat film terbaru ya di bioskop Spider-Man No Way Home, yang dimana timeline atau set waktunya itu deket banget sama Spider-Man Far From Home. Jadi kayak Juni, Juli, Agustus 2024. Terus jumping ke timeline atau set waktunya Hawkeye di November, September, Desember 2024. Pokoknya waktu musim salju menuju tahun baru 2025. Jadi lumayan deket dan sama ya guys. Nah itu dia guys untuk set timeline semua movie yang udah keluar di fase 4 ini. Dan seperti biasa ya, Marvel Studios itu mind-blowing banget karena setiap film, series yang ada di MCU itu canon dan connected satu sama lain. Oke guys, itu dia penjelasan dari aku tentang timeline Marvel Cinematic Universe fase 4. Jadi ini aku sadur dari berbagai macam sumber dan informasi ya, seperti di YouTube, website. Jadi mohon maaf kalau semisal ada salah-salah terkait informasi ini, bisa kalian koreksi di kolom komentar, oke? Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like, subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa!